Ya, pemirsa, sejak Januari hingga September 2025, Bank Indonesia mencatat pasar rumah di sektor residensial ini masih menunjukkan perlambatan. Berdasarkan survei harga properti residensial atau SHPR, harga rumah di pasar primer ini tercatat hanya tumbuh terbatas pada kuartal 3 2025, sementara penjualannya masih terkontraksi. Indeks harga properti residensial atau IHPR pada kuartal 3 2025 meningkat 0,84% secara tahunan atau year on year, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 0,90% pada kuartal 2 2025. Adapun penjualan rumah sepi karena beberapa faktor utama, yaitu kenaikan harga rumah dan bahan bangunan, lalu tingginya suku bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR, serta daya beli masyarakat yang menurun akibat kondisi ekonomi yang lesu. Nah, selain itu, masalah perizinan dan tingginya uang muka KPR juga ini menjadi hambatan. Ya, pemirsa, sektor properti tampaknya ini masih menghadapi tantangan ya. Nah, berdasarkan survei terbaru Bank Indonesia, sepanjang Januari hingga September 2025, pasar rumah tercatat masih sepi pembeli. Nah, kenaikan harga pun relatif terbatas begitu. Nah, sementara penjualan di pasar primer ini masih mencatat kontraksi. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian, mengingat sektor perumahan memiliki peran penting dalam mendorong ekonomi nasional. Nah, lalu seperti apa sebenarnya situasi di lapangan dan bagaimana strategi para pengembang menghadapi tren lesunya minat beli rumah ini? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir di studio Semesta di Universe, Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Ibu Imelda Pohan. Selamat siang, Ibu. Apa kabar, Selamat Bu? siang, Mas Andra. Kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Iya, Ibu Imelda. Kita lihat ini survei Bank Indonesia ini masih menunjukkan bahwa sejak Januari hingga September 2025 ini pasar rumah masih sepi pembeli nih, Bu ya. Nah, tanggapan Anda terkait dengan data ini, Bu Imelda? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya Mas telah mengundang saya dan Perumnas ke sini. Saya melihatnya memang terjadi pelambatan ya di sektor properti. Tetapi itu tidak berlaku secara umum di semua sektor. Jadi itu ada beberapa sektor, terutama untuk yang mungkin high end ya. Tetapi ketika kita melihat untuk rumah MBR, pasarnya masih ada. Karena kita lihat sekarang backlog perumahan masih 9,9 juta. Itu artinya demand masih di sana. Kemudian itu yang kami coba fokuskan kembali di Perumnas gitu ya. Bagaimana kami menyediakan ketersediaan stok untuk rumah-rumah MBR. Kemudian bagaimana mengefisiensikan proses pembangunan, lalu menciptakan skema-skema pembiayaan. Sehingga peran kita tuh benar-benar sebagai BUMN satu-satunya untuk sektor perumahan ya, kami di bawah BP BUMN, itu bisa memberikan kemudahan-kemudahan agar semua orang bisa gampang punya rumah tadi, seperti itu. Jadi artinya memang ya, BI bilang ini perumahan agak-agak lesu begitu, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Nah, MBR ini masih ada secerca harapan begitu. Betul, ya, Bu ya. Nah, betul. Menurut Anda apakah angka dari BI ini mencerminkan kondisi umum begitu ya seluruh pasar properti atau seperti tadi mungkin ya kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya MBR itu tidak. Nah, silakan dijelaskan. Jadi kalau MBR itu ada dua ya, subsidi dan non subsidi. Nah, ketika kita melihat MBR subsidi bahkan itu kehabisan stok. Terutama di daerah landed ya, kita seperti di Sumatera Utara, kemudian juga di Jawa Timur dan juga Bandung itu kita kehabisan stok seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa memang untuk pasar HN mungkin terjadi pelambatan, tapi untuk MBR sendiri kita masih ada gitu. Nah, kalau saya lihat itu terjadi pergeseran sebenarnya, bukan hilang tetapi lebih selektif. Masyarakat sekarang lebih memilih sesuatu yang value for money. Kemudian mempunyai aksesibilitas yang baik terhadap transportasi publik, kemudian desainnya kekinian. Karena sekarang pemilik rumah pertama itu mostly adalah 30% adalah milenial. Ya, mereka adalah mereka-mereka yang mencari bagaimana hunian itu dekat dengan transportasi publik gitu dan dengan efektif, apalagi di kota-kota besar, sehingga mereka akses ke kantor lebih efisien, polusi bisa diatasi, gitu, kemacetan bisa diatasi. Nah, tetapi untuk di luar kota memang itu lebih favorit yang landed.
Tetapi at the end ketika mereka sudah berkeluarga, rata-rata untuk menunjukkan kestabilan mereka tetap butuh rumah tapak kan seperti itu. Jadi tergantung dari segmennya sebenarnya. Jadi untuk itu sebenarnya kami makanya melakukan refocusing, kemudian rebalancing lagi bagaimana kami melihat target market ini supaya kami bisa lebih membantu terutama frontliners atau pemilik rumah pertama milenial sehingga mereka bisa melakukan kemudahan-kemudahan dalam memiliki rumah. Iya. Jadi memang ya karena memang 30% pembelinya adalah millennials begitu ya Bu ya. Jadi memang ini millennials ini mereka cukup selektif begitu. Gua mau beli rumah, nah ini harus dekat sama kantor, aksesnya enak begitu, sehingga memang banyak sekali kemudahan yang bisa didapat begitu ya. Jadi beli rumah bukannya nggak tanggung-tanggung, tapi justru dapat banyak sekali kemudahan. Nah itu mereka cari. Nah, apakah ada perbedaan begitu Bu antara data makro seperti BI dengan kondisi di lapangan yang Anda temui di Perumnas? Nah misalnya dilihat dari sisi operasional dan pemasaran Perumnas begitu ya Bu ya. Nah bagaimana tren penjualan rumah selama 2025 hingga sekarang? Mungkin bisa dielaborasi Bu. Oke, secara makro mungkin tadi saya sampaikan itu terjadi sedikit penurunan gitu ya atau melambat lah, tetapi dibandingkan tahun lalu. Nah itu banyak faktor nanti mungkin kita bisa ceritakan lebih. Tetapi saya bilang tadi tergantung segmennya ya. Ketika itu MB dan landed atau juga di perkotaan transit atau development itu pasarnya masih ada sekali. Jadi kalau saya bilang tadi beberapa contoh di proyek-proyek kita itu di landed house kita masih kekurangan stok justru seperti itu. Makanya pemerintah juga membantu dukungan dengan tadi penambahan kuota FLPP sampai 350.000. Kemudian juga Pak Purbaya mengatakan kan ini saatnya punya rumah nih gitu. Karena ini saatnya untuk punya rumah dengan berbagai insentif yang pemerintah berikan melalui program 3 juta rumahnya Pak Prabowo. Itu saya rasa sangat menjadi momentum untuk kita lebih agresif ya untuk melakukan pemasaran. Nah, kemudian juga ada perilaku perubahan konsumen ya. Generasi milenial sekarang lebih mencari informasi itu melalui digital. Di Perumnas sendiri ada 60% itu pembelian atau booking melalui digital Mas Ando. Sehingga dari demikian kami jadi kami memperbaiki jejak digital kami, ya Google Review. Kemudian juga bagaimana digital marketing konten yang relate dengan lifestyle-nya mereka gitu, dengan kekinian, dengan bahasa yang relate. Dan juga kita pengen mensosialisasikan Mas Ando. Penting sekali karena anak muda tuh nggak tahu kalau beli rumah tuh nggak perlu DP sebenarnya. Itu susah banget. Mereka pikir yaudah deh nanti aja gitu. Saya nonton konser dulu deh gitu kan. Nonton konser dulu deh atau beli kopi setiap hari. Padahal kalau dia di Perumnas kita sama sekali nggak ada DP. Jadi mereka cukup menunjukkan KTP dan NPWP langsung akan dicek oleh bank sliknya seperti itu. Jadi mereka langsung bisa memiliki rumah kalau itu di-approve by bank. So dengan cicilan misalnya 2 jutaan sebulan sampai 3 juta itu sama dengan menyewa kan seperti itu. So itu yang coba kami sosialisasikan ke berbagai stakeholders kami melalui program B2B dan juga digital marketing konten dengan program namanya Sekarang Gampang Punya Rumah seperti itu Mas Ando. Itu berarti memang kita ngomong kalau kita bicara milenial dan juga Gen Z begitu, anak muda begitu zaman sekarang berarti memang sudah sangat mudah begitu untuk mendapatkan rumah begitu ya. Tanpa DP, hitung-hitungannya udah kayak ngekos, menjadi kepemilikannya Kepemilikan, kita. Luar biasa. Baik, nah tapi kalau dari data Perumnas sendiri, apakah ada wilayah geografis tertentu atau tipe rumah begitu ya, misalnya rumah subsidi, rumah komersial yang justru masih tumbuh atau malah lebih terdampak dibanding lainnya begitu Bu? Oke, kalau landed house di tersebar Indonesia itu masih tumbuh ya dengan harga misalnya di bawah 500 juta. Jadi from subsidi sampai 500 juta itu masih tumbuh Mas Ando. Jadi beberapa lokasi tadi saya sampaikan di Sumatera Utara, Jawa Timur gitu ya, Bandung, Purwakarta itu kita masih tumbuh. Garut juga subsidi dan juga di Medan. Nah, tetapi memang kalau di perkotaan cenderung lebih ke arah tadi ketersediaan lahan sudah mahal, kemudian juga tanah semakin tinggi gitu ya. Jadi lebih prefer ke high rise. Nah, itulah kami hadir dengan transit oriented development, yaitu hunian ada di stasiun kereta api. Nah, kami punya di 3 lokasi, ada di Tanjung Barat, di UI juga dan di Serpong. Nah, itu high rise. Jadi hunian di atas stasiun kereta api. Jadi mereka tunggu ke bawah, mereka langsung dapat kereta api. Dan di bawah mereka bisa menikmati fasilitas komersial area gitu ya. Dengan tiket 4.000 mereka bisa dari turun ke bawah langsung ke titik-titik di perkantoran seperti itu. Dan di depannya juga kita biasanya connect dengan Trans Jakarta atau juga dengan Damri untuk ke bandara. So convenient sekali. Karena diprediksi tahun 2029 kita tuh macetnya sampai 300 menit untuk mencapai titik kota kan. So pemerintah melalui Pak Prabowo ingin ke depannya TOD inilah yang menjadi solusi atas
hunian di perkotaan seperti itu Mas. Jadi kalau kita lihat marketnya, kami sangat-sangat tumbuh. Di 3 lokasi itu di atas 90% kami sudah terpesan seperti itu. Luar Jadi biasa. ya. Ya. Ibu Imelda, ini kalau kita lihat ya tadi, menurut Anda, jadi sebetulnya apa saja sih faktor utama yang menyebabkan penjualan rumah pada 2025 itu kurang melesat lah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, ini apakah memang dari sisi daya beli aja atau dari faktor lain seperti inflasi, suku bunga dan regulasi, mungkin Anda melihatnya seperti apa, Bu? Ya, saya rasa itu mempengaruhi ya, akan tekanan inflasi. Kemudian kemarin terjadi PHK massal gitu ya. Jadi itu mempengaruhi terutama untuk kelas menengah ke bawah, itu yang terdampak. Kemudian juga kenaikan suku bunga. Itu bank juga sekarang lebih selektif dalam memberikan approval banknya. Jadi rejection rate-nya lumayan tinggi gitu. Kemudian juga terutama untuk mereka-mereka yang menengah ke bawah yang sangat membutuhkan akses ke KPR Mas. Tapi kalau investasi cenderung mereka biasanya beli cicilan tunai atau cash keras. Kalau kami lihat di TOD kami itu banyak yang mereka cash keras atau cicilan tunai. Jadi tidak terlalu berdampak. Kemudian juga tadi saya sampaikan, anak muda sekarang tadi mungkin saya sampaikan juga perubahan preferensi. Kita menyewa saja kah atau membeli seperti itu. Gitu. That's why melalui media dan ngobrol seperti ini Mas, kami ingin mensosialisasikan beli gitu. Nah, Perumnas sebenarnya memiliki 2 itu. Kita punya namanya program rent to own. Jadi rent dulu gitu ya selama period of time sambil mereka memperbaiki histori keuangan mereka di mata perbankan. Lalu tahun kedua atau tahun ketiga mereka bisa memiliki rumah itu. Dan cicilannya tadi itu sewa tadi dijadikan sebagai DP-nya. Jadi nggak akan hilang seperti itu. Nah inilah yang coba kita sosialisasikan melalui Kementerian PKP juga Pak Ara gitu ya. Dan lagi menggodok bersama bagaimana caranya agar kemudahan-kemudahan ini. Terus kemudian yang lebih penting lagi Mas adalah PPN DPT. PPN diperpanjang sampai 2027. Itu lumayan hampir. Terus BPHTB juga free gitu kan. Ya? Wow. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan yang pemerintah berikan. Bahkan tadi ada wacana juga akan akan coba dengan OJK dan Kementerian Keuangan akan coba dilihat kembali gitu. Kemudian juga ada wacana dari Kementerian PKP untuk bagaimana nih caranya KPR untuk masyarakat berpenghasilan tanggung. Jadi kalau MBR itu kan dia hanya subsidi Mas, gaji sampai 14 juta. Jadi sementara banyak anak muda yang udah lebih dari itu tapi udah punya rumah. Maka masa nggak dibantu gitu ya. Nah makanya ada wacana mungkin harga rumah sampai 17 juta. Jadi anak-anak muda yang gaji udah lebih tinggi tetapi belum punya rumah itu bisa dibantu dengan subsidi dari pemerintah seperti itu. Jadi sebetulnya memang sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu ya. Dalam hal ini juga Perumnas juga memberikan banyak sekali solusi begitu bagi anak-anak muda, millennials dan juga Gen Z. Jadi kalau tadi ya, kalau misalnya bisa beli rasa sewa, kenapa enggak gitu ya. Betul. Dan seperti apa nanti target-targetnya di 2026. Nah pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita usai jeda berikut. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Investor Market Today segera kembali usai jeda. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Investor Market Today dan masih bergabung bersama kami, Ibu Imelda Pohan, Direktur Pemasaran Perumnas. Ya, Ibu Imelda, ternyata memang tadi kalau kita bahas seru banget ya. Jadi kalau memang bisa beli rasa sewa, kenapa enggak begitu ya. Nah ini menjadi satu solusi bagi anak-anak muda khususnya millennials dan Gen Z di Indonesia untuk bisa memiliki rumah sekarang gitu ya. Nah, kalau Anda melihat maksudnya apakah Anda melihat begitu ya, adanya perubahan preferensi konsumen rumah di 2025 ini Bu, misalnya kesewa atau apartemen yang membuat rumah tapak kurang diminati, atau apakah faktor ya seperti tadi yang kita bahas, lokasi, kualitas atau harga ini menjadi penghambat sebetulnya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat memang terjadi pergeseran Mas, terutama di kota-kota besar, anak-anak muda. Nah, kami sekarang sedang dalam proses persiapan lah untuk membangun satu tower khusus untuk anak muda atau milenial di Kemayoran. Namanya Jakarta, ada kota nih. Persis di samping Hotel Atlet. Jadi ini adalah hasil dari upaya pemerintah ya untuk menyediakan lagi hunian-hunian ember untuk anak muda dan generasi muda yang pertama. Jadi kami namakan itu namanya Tower Alenia. Nah di sini sebelum kami membuat desainnya itu kami melakukan FGD terlebih dahulu tentang bagaimana sih preferensi anak muda. Tadi disebutkan mereka lebih menekankan pada aksesibilitas gitu ya. Kemudian konektivitas dengan transportasi publik. Lalu efisiensi ruangnya, kemudian apakah mereka memiliki fasilitas misalnya kayak smart home,
Kami juga sudah bekerjasama dengan Telkomsel, Mas, di hunian kami, sehingga anak muda bisa langsung ngecek, matiin AC kalau lupa, gitu. Jadi mereka bisa kontrol smart living seperti itu. Lalu itu yang coba kami akomodir dengan pembangunan Alonia ini. Dari 600 unit sekarang sudah terpesan semua, bahkan belum kami bangun sama sekali. Kami ludes ya, sudah Bu, ya? ludes. Kami sekarang lagi menunggu proses penjaringan dari mitra atau investor yang ingin juga bekerja sama dengan Perumnas, dengan Menteri PKP untuk bagaimana caranya kita bisa menyediakan hunian-hunian affordable seperti ini untuk anak-anak muda di Indonesia, terutama perkotaan. Tetapi apakah misalnya landed jadi tidak diminati? Tentu saya tidak. Marketnya beda. Untuk urban life mungkin itu high-res di kota-kota besar dengan akses tadi masih diminati. Tapi untuk di luar-luar daerah seperti tadi saya sampaikan di Jawa, Sumatera gitu, atau juga di daerah lain misalnya Bali dan segala macam, itu mereka tetap butuh landed house. Betul. Karena pertama kalau mereka sudah tumbuh berkeluarga, fasenya mereka harus membuka seperti itu. Dan juga di Indonesia masih ada simbol kemapanan atau stability ketika kita memiliki rumah tapak seperti itu, Mas. Jadi dua hal ini sebenarnya masih oke, tetapi tergantung dari preferensi pelanggan itu sendiri. Seperti itu. Jadi tapi ya lumayan juga ya kalau tadi misalnya dari Ibu sudah sampaikan bahwa 2025 ini sudah ada juga yang dipersiapkan untuk millennials dan juga Gen Z itu rumah-rumah apa namanya tuh high-rise subsidi itu di Senayan, di Kemayoran. Ya. Wah itu luar biasa. Nah tapi kalau Anda melihat kondisi hingga akhir 2025 ini, Bu Imelda, bagaimana Perumnas memproyeksikan kondisi pasar rumah untuk 2026? Kami optimis gitu ya, karena sudah banyak, this is the first time kalau saya lihat ya, pemerintah benar-benar all out dari melalui program 3 juta rumah tadi, benar-benar all out untuk memberikan kebijakan, insentif, kemudahan-kemudahan tadi seperti PPN diperpanjang sampai 2027, ada juga free BPHTB gitu ya, kemudian juga diberikan tadi SLIK, kemudian juga kita lagi menggodok bagaimana caranya masyarakat berpenghasilan tanggung bisa mendapatkan bantuan subsidi juga gitu. Itu tentu ini semua dalam upaya untuk merangsang lagi geliat dari properti itu sendiri. Bahkan Kementerian Keuangan juga mengucurkan 200 triliun kan. Jadi itu juga bisa digunakan untuk sektor perumahan. Nah, itu saya rasa jadi persiapan dilakukan di tahun 2025 ini akan terlihat nanti hasilnya di tahun 2006. Jadi kami sangat optimis sekali. That's why kami juga Alonia tadi dan juga di beberapa lokasi kami juga akan melakukan pembangunan lagi, Mas, di tahun 2026 tadi. Seperti itu. Tadi saya sampaikan kami dengan lahan transit oriented development karena sudah terlaku 90% gitu ya. Kami punya lahan land bank, Mas, di seluruh Indonesia ada sekitar 2.000 hektar yang siap untuk dikembangkan, clean and clear. Di kementerian kami yaitu BP BUMN dan juga Kementerian PKP sebagai Kementerian Teknis sudah duduk bersama gitu ya, bagaimana caranya agar land bank ini bisa dikerjasamakan dengan para investor yang tentunya memiliki misi yang sama nih, nggak hanya untuk mencari untung tetapi bagaimana memberikan tadi mengentaskan backlog perumahan tadi yang masih tinggi dengan cara apa, support pemerintah yang sudah sangat demikian hebat ya tadi dengan berbagai insentif. Nah, harapannya 2020 itu akan terlihat tadi. Nah, kami dengan KAI juga sudah menggodok ada beberapa lahan KAI lain yang siap untuk kami kerjasamakan seperti di Jorongmangu, kemudian di Sudimara, dan juga di beberapa kota lain di Surabaya dan di Solo seperti itu. Jadi tinggal nanti bagaimana melihat kebutuhan pasar dan juga bagaimana kami mendapatkan investor nantinya seperti itu, Mas. Baik, Bu Imelda, ini kan tadi kan yang sudah disampaikan luar biasa begitu ya. Persiapannya. 2026 ini melihat bahwa ini kalau kita lihat 2025 sudah cukup sukses begitu ya. Bahkan sudah laku, bahkan sebelum dijual udah laku semuanya begitu ya. Nah, ini seperti apa strategi yang dirancang atau sudah mulai dijalankan oleh Perumnas untuk mengantisipasi membalik tren saat ini? Oke, pertama adalah kami tadi saya bilang kita refocusing, kita reshaping target mana nih yang kita mau bantu gitu, kita mau sasar. Tadi kita mengeluarkan program Sekarang Gampang Punya Rumah. Apa sih itu gitu? Apa yang kami tawarkan? Kami menawarkan 4 value proposition, Mas. Pertama adalah dia fleksibel. Semua profesi baik itu karyawan tetap maupun non tetap, misalnya influencer atau teman-teman yang VTuber gitu ya, mereka juga bisa pilih rumah di lokasi seluruh Indonesia. High rise kah atau landed terserah. Dan kami juga bekerjasama dengan bank dari seluruh bank atau himbara maupun swasta. Jadi tinggal pilih. That's why we call it flexible gitu. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Kemudian transaksi tanpa batas, nggak perlu datang ke kantor, cukup kontak kita melalui digital marketing. Kita ada di blibli.com, jadi just contact us, kita bisa langsung bantu. Kemudian juga terjangkau. Perumnas di semua huniannya tanpa DP.
dan harganya sangat affordable seperti itu. Jadi itu yang kami gusung. Kemudian instant approval juga dan kemudian ada investasi. Di beberapa TOD kami kita rental garanti Mas. Artinya Anda silakan beli, kami akan mencarikan penyewanya seperti itu. Jadi berbagai kemudahan-kemudahan ini kami tawarkan, makanya sekarang semakin gampang punya rumah tadi Mas. Kemudian juga kami terus tadi menyediakan ketersediaan dari stok yaitu membangun Alonia. Kemudian juga kita akan membangun lagi tower subsidi kami di Serpong juga di beberapa kota landed di seluruh Indonesia untuk bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan tadi juga ada rent to own program yang kami sedang garap bagaimana caranya teman-teman yang udah pernah ditolak oleh bank. Karena sekuritas tinggi tadi, mereka kami kasih namanya kesempatan kedua. Kesempatan kedua artinya dia dan partner dengan Perumnas, itu nanti ada partner tersendiri yang mereka ngecek kembali. Dan tadi mereka diberikan waktu sewa selama period of time, saya setahun atau 2 tahun. Tapi mereka memperbaiki keuangan mereka. Jadi ingin melihat apakah mereka disiplin dalam membayar sewa. Sampai mereka bisa setahun atau 2 tahun menyewa, itu mereka disiplin akan langsung di-approve, membeli rumahnya. Dan uangnya tadi sewa itu udah jadikan DP, Mas. Jadi itu benar-benar rent to own itu kita coba akan. Jadi ini kan memang hari-hari ini lagi jadi concern juga ya dari OJK, dari Presiden juga terkait dengan hal ini. Berarti ini memang dari Perumnas sendiri juga memang sudah punya solusi terkait dengan hal ini. Kami sudah punya dan kami langsung siap tadi program rent to own. Kami mungkin akan tahun depan kami akan jalankan dengan pilot project terlebih dahulu. Kami sudah memiliki data-data yang ditolak oleh bank tadi dan kami sudah memberikan ke partner. Mereka akan lihat yang mana yang mereka bisa approve seperti itu, Mas. Nah kemudian tapi sejauh ini positif lah ya Bu positif ya seperti itu. Kemudian juga kami tadi bekerja sama dengan B2B, kita hampir ada di 80 B2B partners kami, yaitu perusahaan-perusahaan di bawah misalnya BPJSTK, kemudian PLN, Telkom, Telkomsel, gitu, Pupuk Indonesia, dan masih banyak lagi yang swasta seperti United Tractor dan Danone. Karyawan-karyawan mereka itu sebenarnya kan garda terdepan ya, dan juga dengan misalnya dengan Civitas Adamika UI, ITB gitu, mereka tuh banyak pegawainya yang bekerja giat di depan tetapi mereka belum punya rumah. Nah sebenarnya mereka tuh lebih tinggi kan chance untuk di-approve oleh bank karena mereka memiliki slip gaji ya langsung oleh perusahaan dan dijaminkan oleh HR-nya. Jadi dari 2 tahun terakhir kami bekerja sama dengan B2B Partners ini untuk kami mensosialisasikan gampang lo punya rumah. Bahkan kami membawa tim dari perbankan itu sendiri datang dan mereka bisa pilih payroll gajinya masing-masing, bank juga lebih gampang approve kan seperti itu. Jadi inilah yang coba kami galap di 2 tahun terakhir dan ke depannya juga untuk memperbanyak partner B2B sehingga teman-teman garda terdepan ini bisa memiliki rumah lebih ini. Luar biasa sekali ya. Jadi memang ini kalau kita lihat kemudahan sudah pasti dan kemudahan sudah banyak sekali ditawarkan oleh pemerintah ya kan. Baik yang tadi mungkin yang bertepuk sebelah tangan sama bank, ditolak sama bank begitu dikasih ya. Kesempatan kedua. Dikasih kesempatan kedua begitu ya, kayak lagu kesempatan kedua. Lalu ya tanpa DP ini paling menarik gitu ya, tanpa DP dan jadi di sini teman-teman milenial satu Gen Z juga bisa datang tunjukin KTP orang Indonesia tentunya dan juga NPWP dan semuanya serba dimudahkan, bisa punya rumah begitu dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, kita berharap tentunya Perumnas juga bisa bisa dengan segala kemudahan yang sudah diberikan semua target di 2026 bisa tercapai gitu ya. Dan semua juga anak-anak muda Indonesia bisa mendapatkan rumah, itu paling penting. Baik, terima kasih Ibu Imelda Pohan, Direktur Pemasaran Perumnas sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Salam sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Ando. Siap. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Investor Market Today.